Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sahabat channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video ini saya akan membahas tentang Ning Umi Laila yang membaca ayat suci Al-Quran di salah satu TV swasta atau di mana entah. Saya juga infonya di videonya kurang jelas ya. Yang pasti itu adalah di salah satu tempat. Mungkin nanti saya tampilkan videonya. Ini saya juga mendapatkan videonya dari channel, tapi ya mohon maaf ya teman-teman, saya bukannya ingin mencari kesalahan ya, namun ada sebuah videonya muncul dan tersebar di acara di YouTube gitu ya. Setelah saya simak, ternyata kesalahannya sangat fatal bagi seorang ustazah ya, begitu ya, bagi seorang ustazah ya. Seandainya ustazah ini orang awam ya, atau bukan ustazah ya, saya nggak akan bikin video seperti ini gitu. Karena saya juga orang awam, masih belajar ya. Ustadz bukan, kiai juga bukan, ulama apalagi. Nah, jadi begini. Beliau itu membaca kitab suci Al-Quran ya, qori, tilawah Quran ya, gitu ya. Itu membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11 ya sahabat ya. Jadi beliau ini ketika membaca ayat suci Al-Quran itu memiliki kesalahan yang sangat mudah sekali bagi saya sebagai orang awam maupun orang-orang awam lainnya. Kesalahannya itu diulang-ulang lagi gitu ya. Terus kesalahannya itu tanapus ya teman-teman. Jadi mengambil nafas gitu ya, mengambil nafas, memotong nafas atau di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat. Jadi mencurilah, maksudnya mencuri napas gitu ya. Kita coba simak videonya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, yang pertama sahabat muslim, dalam kalimat amanu, beliau lalu tanapus, mengambil napas ya. Amanu gitu ya. Amanu gitu ya. Mengambil napas lalu dilanjut lagi gitu kan. Amanu iza gitu kan. Itu yang pertama. Amanu iza qila lakum tafassahu. Nah, yang kedua ini dalam kalimat tafassahu. Tafassahu ya. Tafas sahu. Tafas sahu. Gitu ya. Lakum tafassahu fil majalis.
Nah, yang ketiga ini dalam kalimat fafsahu. Jadi faf sahu itu, faf sahu, faf sahu, faf sahu. Nah, gitu ya. Ya. Terus فافصحوا يفصحوا يفصح الله لكم. Nah, kalau yang ini yaf sahillah, yaf sahillah, yaf sahillah, gitu. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذي. Nah, yang ini dalam kalimat yarfa'illahul, dia mengambil napas dan disambung lagi lazi, dan disambung lagi gitu ya, sambung ke lazi gitu ya. Ya, sebenarnya enak juga suaranya ya, kalau menurut saya. Kita dengarkan lagi. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Nah, jadi sahabat muslim, Ning Umi Laila ini, beliau ini tanafus ya, memotong nafas ketika membaca ayat suci Al-Quran ya, di tengah-tengah ayat, bahkan di tengah-tengah kalimat juga gitu kan. Jadi masalahnya mencuri nafas ya, sahabat muslim. Bagaimanakah sebenarnya mencuri nafas seperti ini ya, tanafus ini ya? Jadi mencuri nafas itu hukumnya apa? Ya, para muslimin, terkhusus untuk para muslimin yang masih belajar seperti saya juga, mencuri nafas itu haram ya. Supaya lebih yakin, yuk kita simak saja penjelasan dari Syekh Abdul Aziz ini ya. إذا تنفس القارئ وأخذ نفس في أثناء الكلمة فهذا حرام لأنه وقف في غير محله، ثم إنه أيضا قطع الكلمة نصفين يتفنن القراء في إخفائه ويحرم عليهم ثم يحرم عليهم ثم يحرم عليهم. Dalam ilmu tajwid tidak ada perbedaan ulama, beda dengan ilmu fikih. Kalau masalah fikih mah ya luas, berbagai pendapat ulama-ulama, berbeda pendapat. Ulama-ulama yang sana, yang sini, nah gitu kan. Tetapi jika masalah ilmu tajwid itu tidak ada perbedaan pendapat, semua sama menghukumi tanafus seperti itu, hukumnya haram. Mayoritas ulama sepakat dengan hal itu. Sama saja dengan mencuri. Mencuri itu kan dosa ya sahabat muslim.
mencuri itu kan mengambil hak orang lain ya. Kalau ini mencuri nafas di tengah-tengah kalimat atau firman Allah ya, gitu. Kalaupun kita nggak mampu, diulang lagi ya, karena napas kita pendek misalkan ya, diulang lagi dari awal. Ataupun kalau tidak dari awal, bisa dari kalimat sebelumnya begitu ya. Kalau begitu sah. Kalau masalah lagu dan suaranya bagus, bisa setinggi itu. Toh saya juga ya nggak mampu itu ya, nggak nyampe pastinya ya. Kalau saya, yang penting mencuri itu nggak boleh ya. Dari masalah ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan lain menurut saya, pertama, jika memang beliau tidak tahu masalah tanafus ini, ya mungkin ya tidak wajar juga, karena dia kan ustazah. Nah, terus kedua, beliau ini kan ustazah, berarti dia mengetahui dong masalah sekecil ini bagi ustazah yang suka berkeliling dakwah. Ilmu kitab itu tinggi loh daripada masalah mencuri nafas ini ya sahabat muslim. Nah, berarti kalau sudah tahu, kenapa beliau melakukan mencuri nafas ini di depan umum, apalagi ya di layar media sosial, dilihat orang banyak pula, di depan pula ya. Apa beliau ini sedang mempermainkan ayat suci Al-Quran dengan mencuri-curi di tengah-tengah kalimat Allah ini yang jelas-jelas haram hukumnya? Itu ya. Ya, kita berpikir positif saja, bahwa mungkin yang namanya manusia itu memiliki lupa, memiliki khilaf ya. Walaupun ustadz, guru pasti memiliki kesalahan ya. Karena manusia itu tempatnya salah ya. Sama dengan saya juga masih belajar ya. Tapi ya mohon maaf, saya bukan ustadz atau bukan ulama atau turunan kiai ya, bukan begitu ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.